Jadi Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini orang soleh ya, orang soleh. Jadi beliau itu sudah sealim sehebat itu, tapi beliau selalu mencurigai dirinya sendiri. Beliau mengatakan apa? Aku sampai tahun 488 itu aku berada tarik-tarikan antara keinginan menikmati dunia dengan ketenaran, dengan kehebatan, atau keinginan untuk mementingkan akhirat. Sampai akhirnya pada awal Rajab tahun 488 Hijriah, tiba-tiba lisanku ini terkunci sehingga aku tidak bisa ngajar. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Loh gitu bisa ngajar enggak? Nggak bisa. Bahkan aku pernah memaksa, sehari aja aku pengen ngajar. Kenapa? Karena ini orang-orang datang mau dengarkan aku ngajar ini. Semua orang datang. Ketika aku duduk, satu kalimat pun tidak bisa keluar apapun daripada lisanku ketika itu. Sama sekali. Maka ketika itu aku sedih. Semua dokter, udah. Dokter, semua dokter kumpul mengobati. Ya, dokter yang spesialis BPJS, tidak BPJS, komplit semuanya pokoknya. Semua dokter itu mau ngobati semuanya. Tapi akhirnya tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu. Sampai akhirnya kata Imam Ghazali sudah ketika semua usaha tidak ada, maka aku kembali kepada Allah Ta'ala, aku pasrah pada Allah Ta'ala. Aku pasrah pada Allah Ta'ala, aku doa seperti doanya orang yang kepepet yang tidak mungkin ada pemberi solusi kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu Allah Ta'ala mengabulkan doaku. Lisanku mulai bisa berbicara. Namun tiba-tiba hatiku ini jadi mudah untuk meninggalkan semua pangkat, semua harta, semua pengikut, murid, keluarga dan anak-anak. Anakku semuanya tiba-tiba aku mudah untuk meninggalkan itu semuanya. Maka aku akhirnya aku harus keluar dari Baghdad. Harus keluar dari Baghdad. Aku mau haji, setelah itu aku pengen menyendiri. Tiba-tiba kepengen untuk uzlah sendiri. Akhirnya ketika beliau keluar dari Baghdad, maka ketika itu semuanya satu Baghdad heboh itu. Untuk ngajar dipasrahkan ke adiknya Ahmad. Semua satu Baghdad itu heboh semuanya. Dan beliau ketika keluar tidak membawa harta kecuali hanya untuk sekedar untuk makan itu saja. Akhirnya beliau kemudian selanjutnya beliau itu sempat masuk ke Syam. Ke wilayah Damaskus. Sampai pernah beliau itu ketika itu sempat masuk satu daerah. Beliau duduk di sana ada majelis taklim. Beliau hadir. Ustadznya ngajar. Ustadznya ngajar bilang, Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali di situ. Kata Imam Al-Ghazali, wah aku lama-lama bisa ujub dipuji-puji. Semua tidak ada yang kenal loh. Orangnya di situ. Akhirnya Al-Ghazali meninggalkan wilayah itu. Beda tempat yang lain, beliau haji, kemudian beliau ziarah ke makam Nabi SAW. Dan beliau menghabiskan waktu itu di dekat Masjid Jami Al-Umawi. Jami Al-Umawi, hidup sederhana, zuhud, dan disitulah beliau mulai menulis kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau ketika itu sering datang ke masjid Syekh Nasr Al-Maqdisi. Syekh Nasr Al-Maqdisi. Itu ada zawiyahnya gitu. Sampai sekarang zawiyahnya itu, tempatnya itu sering disebut dengan nama Ghazaliyah. Karena barokahnya Imam Ghazali pernah tinggal di sana. Itu di sana menulis kitab Ihya Ulumuddin.
Ihya Ulumuddin ini satu kitab yang tidak pernah ada ulama buat kitab seperti itu. Saking hebatnya. Hingga Imam Nawawi itu sampai mengatakan apa? Kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir saja kitab Ihya ini seperti Quran. Bukan menyamakan dengan Quran loh ya, hampir-hampir saja kitab Ihya ini seperti Quran. Karena saking hebatnya ilmu yang terkandung dalam kitab Ihya. Artinya kalau kita sampai kita meninggal dunia, kok kita tidak pernah sedikit pun kecipratan ngaji-ngaji kitab Ihya atau kitab Imam Ghazali, rugi apa enggak kita? Rugi, bayangin coba. Anda enggak pernah belajar Quran, enggak pernah belajar, rugi Anda. Quran, hadis, Ihya itu jadikan pegangan hidup, insya Allah selamat dunia akhirat.